Dali, baka may makakita. Saya nasa kung... Film diawali dengan keadaan gelap gulita yang menyelimuti rumah dari seorang pengacara bernama Alejandro. Dengan keadaan panik dan tegang, ia pun kebingungan. Dan tiba-tiba... Happy anniversary, mahal! Ternyata ini adalah surprise yang diberikan istrinya Alejandro karena dia lagi ulang tahun. Inilah keluarga kecil mereka. Alejandro punya istri yang cantik dan pengertian bernama Adela. Sebagai seorang pengacara sukses, hidup Alejandro seakan sangat sempurna. Apalagi ia sudah dikaruniai seorang anak yang lucu dan menggemaskan. Khususnya malam ini adalah malam yang spesial bagi Alejandro yang lagi berulang tahun. Makanya Adela memberikan surprise bagi suaminya dengan memberikan persembahan yang terbaik. Namun setelah bercocok tanam, Adela merasa sangat menyesal dan muncullah alter ego atau kepribadian Adela yang lain yang marah-marah kepadanya. Bakit mo ginawa yun? Singkat cerita, pagi pun tiba. Alejandro buru-buru berangkat kerja, namun di sini ia melihat botol obat yang masih penuh. Ia pun memarahi Adela karena nggak lagi minum obatnya. Pero kailangan mo to tapos sinaaksaya mo lang. Sedangkan Adela merasa bahwa dirinya udah baik-baik aja, sehingga nggak perlu untuk minum obat. Magaling pa sila sa akin, ikatawan ko to. Di tempatnya bekerja, Alejandro diberikan selamat karena udah berhasil memenangkan kasus di pengadilan. Ia dan partnernya sangat bahagia. Namun yang selanjutnya terjadi... Rape yung anak ko! Tapos sila kinampihan mo! Pihak korban tentu tidak terima karena Alejandro justru membela pelaku dan bahkan sampai memenangkannya. Ya, itulah dua sisi dari kehidupan seorang pengacara. Singkat cerita, Alejandro pun tiba di rumah. Di sana ia disambut oleh keluarga kecilnya, ada istri, anak, dan juga mertua. Tapi tiba-tiba mereka semua tertuju pada berita di TV. Sino ba namang hindi matatakot sa isang serial killer na gumagala? Di mana presenter memberikan ada kasus pembunuhan seorang laki-laki, di mana ia dibunuh dengan ditusuk berkali-kali setelah bercocok tanam. Presenter pun menyebutkan pelaku pembunuhan ini dengan sebutan serial killer. At baka makatagpo ninyo ang Carino Brutal Killer. Lalu berita selanjutnya adalah seorang ibu-ibu nekat lompat dari lantai 7 karena ia kalah dalam pengadilan. Yang dimana ibu-ibu itu adalah ibu-ibu yang tadi marah dengan Alejandro di pengadilan, guys. Kaninang hapon lamang nang matalo sila sa isinampang kaso ng panggagahasa laban sa anak ng mayor. Tentu aja hal ini membuat Alejandro merasa sangat bersalah. Walaupun begitu, di malam harinya Alejandro tetap aja mengajak istrinya untuk bercocok tanam. Adela pun segera menghentikan aksi suaminya karena ia mau mandi terlebih dahulu supaya lebih fresh dan segar dalam bertarung nanti. Adela pun memberikan segelas kopi pada suaminya supaya staminanya lebih oke. Tapi ternyata Adela memberikan sesuatu pada kopi itu sehingga suaminya langsung tertidur dengan sangat nyenyak. Sedangkan Adela keluar dari kamar mandi dengan pakaian sangat seksi dan menggoda Iman. Ini bukanlah Adela, melainkan alter egonya yang bernama Lena. Lena ini memang berbeda dengan Adela. Ia punya keinginan yang sangat bebas, sehingga di malam ini ia malah mendatangi klub dan berjoget-joget dengan sangat bebas. Ternyata Lena punya pacar yang bernama Ramil. Tentu kehadiran Lena di klub malam ini nggak disia-siakan Ramil yang langsung mengajak Lena untuk bercocok tanam. Nggak perlu mencari tempat yang nyaman, di dalam mobil pun jadi. Dali, baka may makakita. Saya nasa kung... Di keesokan paginya kembali seperti biasa, Adela lah yang muncul. Oh, mahal. Breakfast ka na. Dengan sifat yang lemah lembut dan perhatian, Adela menyiapkan sarapan untuk suaminya. Setelah suaminya pergi bekerja, Adela kembali bertarung dengan Lena. Adela sebenarnya udah lelah dengan sifat Lena yang selalu ingin kebebasan. Apalagi, Adela menemukan sebuah pisau yang berlumuran darah. Adela yang tampak kebingungan pun hanya dibalas dengan senyuman mengerikan dari Lena. Ano na, Lena? Wala akong ginawa. Enjoy lang ako. Adela yang panik langsung merendam pisau supaya menghilangkan noda darah. Singkat cerita, bel rumah pun berbunyi. Ternyata ada abang-abang paket yang datang. Karena paketnya besar, Adela pun menyuruh abang ini masuk dan mengantarkan paketnya sampai ke dalam. Yang ternyata, abang paket ini adalah Ramil, yaitu pacarnya Lena. Ano na naman to, Lena? Maang-maangan? Pulis. Oh, come on, Lena. Stop playing games with me. Alam ko naman ito. Ramil yang memang sangat bergairah, udah gak tahan lagi. Ia pun langsung mengajak Lena untuk bercocok tanam. Tapi Adela yang seorang gadis polos malah menyerang Ramil dan kabur ke kamar mandi. Di sana, Adela dan Lena malah melakukan lempar koin, di mana koin yang keluar itu adalah yang memegang kendali. Dan kali ini, Lena lah yang memegang kendali. Sehingga Lena pun langsung menarik Ramil dan mereka pun bercocok tanam secara membabi buta. Lena menemukan lawan bermain yang sepadan dengan Ramil yang sangat menggebu-gebu. Nah, di saat Ramil sedang dalam puncak permainannya nih, Lena pun dengan santainya menusuk Ramil menggunakan pisau berkali-kali hingga Ramil tewas di tempat.
Adela pun langsung merekayasa keadaan dengan berpura-pura kalau Ramil adalah maling yang menerobos rumah mereka, sehingga memunculkan alibi yang kuat di hadapan kepolisian. Simulang sa simula ang detalye ng mga nangyari. Lilinis kasi ako ng bahay tapos Di tengah malam, Adela kembali berantem dengan Lena. Adela kembali mengungkapkan kalau dirinya udah lelah dengan permainan ini. Tapi Lena justru baru aja mulai. Lena ingin menjadi kepribadian utama dalam diri Adela, sehingga Lena bisa lebih bebas lagi melakukan apapun yang ia inginkan. ayoko na ng ganito. Lupayan mo na ako. Sumagot ka, Lena! Sumagot ka! Hal ini didengar oleh suaminya sehingga di keesokan harinya Adela langsung diantar menuju psikiater. Di sana Adela mendapat perawatan. Dari sinilah terungkap di mana Lena berasal. Adela merasa bahwa Lena adalah kakaknya. Hal ini bermula saat ia masih kecil, ia mendapat perlakuan biadab oleh bapaknya. Saat rumah sedang kosong, bapaknya melakukan ini itu kepada Adela kecil. Dan itu bukan cuma sekali, namun berkali-kali. Adela yang bingung harus berbuat apa, ia pun curhat pada sebuah cermin. Bakit hindi ako pinaniniwalaan ni Nay? Sasabi naman ako ng totoo. Bakit mas pinapaniwalaan niya si Itay? Nah, dari sinilah alter egonya Adela muncul. Sisi lain Adela yang bernama Lena memberikan semangat pada Adela untuk melawan bapaknya. Sehingga Adela yang dikuasai oleh Lena menusuk bapaknya dari belakang. Psikiater pun sangat kaget mendengar cerita dari Adela ini. Di malam harinya seperti biasa, Lena kembali mencari kebebasan di klub malam. Nah, ternyata Lena juga punya pacar lain yang bernama Yakub. Pertemuan mereka ini membuat malam ini jadi lebih panas. Tentu aja, permainan mereka lanjut ke kamar hotel. Setelah puas, Adela pun pulang ke rumah. Namun saat sampai di rumah, ia langsung disambut dengan ibunya yang memergoki anaknya baru pulang dengan pakaian yang sangat seksi. Nagpahangin ka? Ganyan na itsura mo? Alas 3 ng madaling araw? Ano ka, aswang? Saan ka nang galing? Tapi Adela yang dikuasai Lena tampak tidak peduli. Ia pun diam-diam terus melakukan hubungan dengan Yakub. Bahkan Yakub mengajak Adela untuk kabur dari suaminya, memulai kehidupan bersama bahagia selamanya. Untuk merayakan itu, mereka pun mulai dengan bercocok tanam di dalam mobil, sehingga membuat mobil pun bergoyang. Di sisi lain, Alejandro mulai menemukan gerak-gerik aneh pada istrinya saat ia nggak sengaja menemukan pisau berlumur darah yang bermau anyir. Selain itu, ia pun mendapatkan info terbaru tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan menggunakan pisau. Kecurigaannya pun makin menjadi-jadi saat ia menemukan sebotol obat yang ternyata itu adalah obat tidur. Istrinya selalu membuatkannya kopi di malam hari. Nah, di malam ini Alejandro enggak meminum kopinya sama sekali. Ia pun berpura-pura tidur dan bener aja Lena kembali muncul dengan pakaian sangat seksi. Alejandro pun diam-diam mengikuti Lena. Yang ternyata Lena kembali bertemu dengan Yakub. Nah, di sini terungkap bahwa ternyata Yakub adalah kakak kandungnya Ramil, laki-laki malang yang sudah dihabisi Lena sebelumnya. Jadi Yakub ingin balas dendam nih dengan Lena yang udah membunuh adiknya. Ia pun menabrakkan mobil dan mengancam Lena dengan pistol. Maniwala ka, Jacob! Minahal kita! Ketegangan pun terjadi dan tiba-tiba ada sebuah truk lewat dan menewaskan Yakub. Singkat cerita, Adela pun sadar di rumah sakit dengan kehadiran suaminya yang sangat setia mendampinginya. Namun ternyata sosok Lena akan selalu ada dalam dirinya Adela. Film pun selesai dan Lena akan selalu mencari kebebasan bersama pria yang bergairah. Itulah dia alur cerita film Karakrus yang rilis baru banget nih di tahun 2022. Film ini tuh sangat brutal sekali ya guys. Jadi kalau kalian ingin melihat adegan fullnya, silakan nonton film secara lengkap ya. Makasih yang udah nonton, like dan subscribe supaya kita bisa nonton film bareng-bareng lagi yang kayak gini nih. Dadah.